usaha temporer ya, di acara Bootcamp CDC Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu untuk kita semua. Jadi untuk biodata saya seperti ini, nama saya Iqbal Mujiradil, dari Dusun Kayuwangi, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Untuk lahir saya tahun 2001, 1 November. Untuk background, saya berasal dari SD Negeri Gedong 2, SMP Negeri 2 Banyubiru, SMK Negeri 1 Bawen, dan saya berkuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang di Kementerian Pertanian. Lalu ada beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan selama saya melakukan pendidikan, salah satunya itu ketua OSIS, giat organisasi, ketua angkatan, Kementerian BEM, koordinator edukasi Polbangtan PEPI Indonesia, seksi kegiatan, wakil direktur Badan Usaha Milik Desa, pengembangan bidang manajemen sumber daya manusia, ada pula pelatih UKM Taekwondo di Polimarin, dan saya juga owner dari WOMI sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah apa sih itu? Mungkin beberapa teman-teman ada yang tanya, apa sih bisnis temporer atau usaha temporer itu apa? Jadi usaha temporer atau kita bisa katakan kita harus memecah belah terlebih dahulu usaha dan temporer itu apa sih? Jadi usaha itu adalah kegiatan yang memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi yang namanya berusaha pasti kita tetap cari laba. Lalu kita sambung dengan temporer. Temporer itu sebenarnya itu apa? Temporer itu adalah sementara atau tidak permanen. Itu mengacu pada sesuatu yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Lalu kita gabungkan usaha temporer itu seperti apa? Usaha temporer itu adalah usaha yang tidak bisa dikatakan usaha yang tidak selamanya dapat bertahan, terutama dalam situasi tertentu. Namun kita juga harus tahu ketika kita menjalankan usaha, kita juga harus survival terhadap bisnis yang kita olah ke depannya. Oke. Lalu strategi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan sebuah usaha, terutama usaha yang berkaitan dengan bisnis temporer? Ya, yang pertama kita harus menganalisis pasar dan pesaing. Yang pertama itu adalah memahami kebutuhan masyarakat. Oke, kenapa saya menjual, istilahnya saya menjual, di sini saya menjual wonton dan dimsum. Kenapa saya menjualnya? Karena pertama kita memahami kebutuhan, mengidentifikasi apa yang benar-benar diinginkan pelanggan, bukan hanya yang ingin kita jual. Nah, dari sini kita menggarisbawahi bahwasannya ketika kita menjual sesuatu barang, kita harus mengetahui keinginan yang ada di dalam pasar. Lalu yang kedua adalah riset mendalam. Kita harus menggunakan data, kita melihat tren pasar saat ini dan prediksi masa depan. Mungkin beberapa orang bisa mengatakannya FOMO ya. Ada kejadian yang viral langsung kita booming up. Oke, itu menurut saya itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar ya ketika kita menjalankan sebuah usaha. Lalu yang selanjutnya adalah mengenali kompetitor. Nah, kita harus mempelajari dan kelemahan pesaing untuk menemukan celah yang belum terlayani. Apa sih yang kompetitor utama itu belum punya? Nah, kita masuki di dalam situ. Lalu yang selanjutnya itu adalah validasi ide. Nah, memastikan produk kita itu memiliki pasar sebelum produksi massal. Nah, itu biasanya kita harus melakukan riset pasar, kita survei. Ibaratnya kita kalau misal membuat usaha, kita adakan seperti pre-order. Kita mengetahui, oh ternyata daya tariknya terhadap barang yang akan kita jual di daerah ini ternyata tinggi atau rendah. Nah, ketika barang itu memang permintaannya tinggi ataupun itu rendah, itu menjadi tolak ukur kita untuk melakukan usaha tersebut. Nah, itulah untuk analisis pasar dan pesaing. Lalu yang selanjutnya itu adalah SWOT atau biasanya strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, lalu kita harus mengetahui juga ketika kita menganalisis sebuah usaha,
Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan internal bisnis kita itu berada di titik yang mana? Apakah kekuatannya itu bisa melampaui apa yang kita harapkan atau tidak? Jadi kita harus mengetahui daya jual yang akan kita perbaiki ke depannya itu mampu mengangkat penghasilan ataupun hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Setiap produk itu memiliki sebuah keunggulan dan sebuah kelemahan. Kita harus mengetahui, oh mungkin barang yang saya jual itu adalah barang yang cepat basi atau barang basah. Kita tahu sendiri dimsum, wonton itu adalah barang yang mudah basi. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan yang tidak bisa kita hindari. Nah, lalu dalam hal tersebut, kita harus mengetahui apa solusi ketika kita sudah mengetahui kelemahan produk yang kita jual. Yang selanjutnya itu adalah opportunities atau peluang eksternal untuk berkembang. Nah, kita dari opportunities itu, kita harus membuat tren baru, teknologi. Mungkin untuk saat ini ya, kalangan-kalangan Gen Z ya, kita harus tahulah bagaimana proses kita dalam berjualan itu, kita harus menggunakan model promosi yang seperti apa. Kita harus menggunakan tren-tren yang ada, kita harus berinovasi tentang usaha kita yang kita jalankan, kita harus menginovasi baik rasa maupun variasi yang lainnya, dan kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada, terutama kita itu sebagai generasi muda ya, kita harus lebih melek teknologi, bukan gaptek. Nah, lalu yang terakhir adalah threats, ancaman eksternal, persaingan baru, ataupun regulasi dari pemerintah. Mungkin itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pengusaha. Jadi dalam mengambil segala keputusan itu kita harus mendasar, terutama dalam penganalisisan. Nah, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ketika kita tidak mempersiapkan diri, kita sebenarnya mempersiapkan diri untuk gagal. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu adalah ketika bisnis sudah jalan, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita membangun sebuah bisnis ya? Yang pertama itu adalah branding. Pertama itu branding. Branding itu mempengaruhi daya tarik konsumen bukan hanya dari segi visual, namun juga konsistensi, membangun kepercayaan, serta membangun loyalitas yang panjang. Mungkin teman-teman tahu mungkin ada beberapa branding itu yang kurang menarik karena memang brandingnya dari produk tersebut itu masih kurang. Nah, sebenarnya branding itu ibarat kata itu kalau di kita, di manusia itu sebagai wajahnya. Kalau wajahnya, ibaratnya brandingnya itu tidak menarik, penampilan kita tidak menarik, itu pun orang-orang atau pelanggan pun juga tidak akan ibaratnya itu tertarik. Nah, lalu selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu bermacam-macam. Strategi yang baik itu adalah strategi yang mengikuti tren yang ada saat ini. Oke, kita katakan apa yang sedang viral saat ini. Kita ikuti tren yang ada, karena apa? Tren itu tidak bisa sekali langsung dibuat, karena tren itu berjalan seiring jalannya waktu. Semakin berjalannya waktu, tren yang ada pun akan semakin berbeda dengan hal-hal yang merujuk terutama pada sesuatu yang viral. Seperti itu, teman-teman. Jadi pentingnya kita juga sebagai pelaku usaha mengikuti tren itu adalah kita di situ bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita di situ bersaing. Lalu yang selanjutnya, ketika bisnis sudah berjalan, mungkin beberapa orang berpikir, jajannya itu aja, jajannya itu aja. Kita harus menginovasi. Setiap hal yang kita suguhkan ke pelanggan itu merupakan hal yang baru. Kita harus menginovasi. Nah, ketika inovasi itu tidak datang atau ide itu tidak datang, kita bisa menanyakan atau feedback dari pelanggan. Mungkin kita bisa membuka kotak saran. Mungkin dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwasannya itu kita juga melayani mereka. Dari pelayanan tersebut muncullah ide-ide ataupun inovasi yang ada. Mungkin, Mas mungkin bisa ditambahi ini, Mas mungkin kita tambahi yang ini aja Mas, mungkin harganya bisa lebih naik, mungkin harganya bisa lebih turun.
mungkin sausnya bisa dibuat lebih pedes Mas atau gimana. Itulah inovasi yang kita melibatkan, ibaratnya kita melibatkan pelanggan sebagai feedback untuk kita. Nah, lalu yang selanjutnya ketika bisnis sudah berjalan yaitu adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang terdapat di dalam suatu usaha itu sangat penting. Karena kita mampu mengetahui apa, kita mengetahui stoknya kita berapa, aman atau tidak, barangnya kita masih perlu restock atau tidak. Lalu kita juga mengetahui berapa penghasilan dalam 1 bulan ini, apakah ada kenaikan atau penurunan. Itu menjadi tolak ukur kita ke depannya, itu menjadi bahan evaluasi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pelayanan pelanggan atau service, customer service, yaitu pelayanan prima adalah marketing terbaik. Pelayanan yang puas akan menjadi advokat merek kita. Nah, pelayanan pelanggan itu juga merupakan salah satu hal yang terpenting menurut saya. Karena apa? Beberapa tempat ataupun beberapa lokasi usaha itu kadang tidak mengutamakan kepuasan pelanggan. Mungkin ada beberapa. Ya mungkin dari segi-segi hal tersebut, kita mungkin mengetahui tidak usah jauh-jauh. Mungkin ada kita mengetahui dalam suatu Instagram atau konten YouTube, ada komentar pelayanannya kurang ramah, pelayanannya cuek atau hal-hal yang lain. Nah itu kita tidak boleh memperlakukan hal tersebut, terutama kita sudah menjalankan suatu bisnis. Karena apa? Sekalinya kita merusak ibaratnya mood pelanggan. Pelanggan itu sebenarnya itu alat buat kita marketing. Seperti itu. Jadi kalau misal kita melakukan hal yang ibaratnya tidak menyenangkan kepada pelanggan, bisa jadi pelanggan tersebut akan menceritakan ketidaknyamanan hatinya itu kepada orang-orang lain. Dan itu merupakan hal yang sangat kita hindari sebagai pelaku usaha. Misal seperti ini, saya habis beli sesuatu di sana, tapi orangnya cuek-cuek. Itu menjadikan hal konotasi negatif terhadap usaha atau bisnis yang sudah berjalan. Nah, maka dari itu pelayanan pelanggan di sini itu sangat penting bagi pelaku usaha. Itu teman-teman. Oke, ketika tadi kita sudah mengetahui hal apa yang harus kita lakukan, selanjutnya kita mungkin bertanya, apa sih yang penting dalam bisnis itu? Yang pertama itu adalah kita harus memahami potensi diri, menggali bakat, minat, potensi atau potensi lain, hobi atau keunggulan yang dapat dimanfaatkan. Mungkin saya dalam membangun usaha ini, dalam usaha pengolahan makanan, mungkin saya juga tidak ada basically dari memasak. Saya dulu SMK dari mesin pertanian, lalu berlanjut di perkuliahan peternakan, itu saya tidak memiliki basically di memasak. Hanya saja saya memiliki keminatan di bidang memasak, walaupun dalam konotasinya saya lebih suka makan saja sebenarnya ya. Karena saya suka makan dan saya suka jajan, kenapa sih saya nggak buat sendiri aja? Ternyata ketika saya membuat sendiri itu, ternyata enak. Kenapa sih kalau misal saya harus jajan? Kenapa nggak saya yang jualan aja biar saya bisa makan tiap hari? Di sisi lain pun itu juga menambah ibaratnya penghasilan untuk saya. Ya, jadi kenapa sih dalam usaha itu kita harus memahami potensi diri kita? Karena apa? Ketika usaha yang dipaksakan, yang itu bukan passion kita, itu menjadi sebuah hal yang ibaratnya itu terpaksa. Ibarat kita nih, aku mau berwirausaha. Kita anggaplah wirausaha di bidang pengolahan makanan. Tapi di sisi lain, mau masak aja males, mau beli ini itu pun males. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan diri kita itu harus masuk ke dalamnya. Seperti itu. Ibaratnya kita harus memberikan suatu pekerjaan itu kepada seseorang yang benar-benar pas. Klop lah istilahnya. Lalu yang kedua adalah trial and error atau mencoba mencari langkah terbaik dalam menjalankan usaha. Jadi
Dulu saya dalam perkuliahan itu ada namanya racikan trial and error. Jadi kita mencoba, kita sampai menemukan formulasi yang paling tepat. Formulasi yang paling tepat terutama dalam resep ataupun dalam langkah-langkah. Mungkin waktu pertama saya mencoba membuat wonton atau dimsum ini, saya pun juga tidak lepas dari resep-resep yang ada. Kita mencoba, oh ternyata di resep ini kita kurang ini, ternyata di resep ini kita kurang ini, oh ternyata di resep ini pas. Nah itulah trial and error, kita menemukan formulasi yang paling pas dalam membuat sesuatu. Ataupun langkah-langkah, ibarat, oh kalau saya jualan lewat ini ternyata kurang, oh ternyata kalau saya jualan lewat teman-teman itu laris, oh oke, kita ambil jalan keluarnya, kita ambil benang tengahnya. Benang merahnya ternyata di situ. Kita menggunakan sistem trial and error. Yang ketiga, ketika kita sudah memulai bisnis, itu hal yang paling penting itu adalah konsisten. Nah, konsisten di sini itu adalah konsisten dalam rasa, dalam pelayanan, dan konsistensi terhadap waktu kita juga dalam melayani atau enggak istilahnya. Konsistensi itu terhadap kegiatan usaha merupakan hal yang paling sulit ya, terutama di bisnis temporer. Kita mengetahui, mungkin bisa kita katakan wonton dimsum itu bukan makanan yang bisa dikatakan pokok lah. Beda dengan mie ayam, bakso, soto, itu kan mungkin kalau bagi orang-orang itu hal yang wajar, misal sarapan pagi makan soto, mungkin siang-siang istirahat makan siang beli bakso atau beli mie ayam. Sedangkan bisnis yang saya jalankan itu adalah bisnis yang temporer. Tidak semua orang, tidak setiap hari juga orang itu mau beli wonton, beli dimsum atau beli hal-hal yang lain yang bersifat temporer. Nah, itulah sulitnya ketika kita berbisnis di usaha temporer itu dalam konsisten. Mungkin dalam pendapatan hari pertama kita masih mendapatkan pendapatan tinggi, di hari kedua mungkin kita agak turun, bahkan bisa stagnan naik, stagnan turun. Tapi bagi saya itu adalah sebuah konsistensi yang harus dijaga, terutama menjaga kepercayaan konsumen. Nah, jangan berarti ketika hari ini sepi, besok tutup dulu. Hari ini sepi, besok tutup dulu. Oh, besok rame, kita buka 2 hari, 3 hari. Jangan. Kita tidak bisa konsisten di situ. Nanti pandangan terhadap kita, konsumen, ketika kita tidak konsisten, mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah merasakan hal tersebut, sudah jauh-jauh pergi, ternyata sampai lokasi tutup. Pasti kalau misal orang Jawa dalam hati itu, bakule racetho. Nah, itu kita menghindari kata-kata bakule yang tidak jelas itu tadi. Tapi penjualnya nggak jelas ya. Ya terakhir yaitu adalah evaluasi setiap kegiatan usaha. Jadi kita harus menemukan titik-titik kritis dalam kegiatan usaha. Apa sih yang misal kita lakukan ketika bisnis kita? Oh, pelanggan ada sedikit kemarahan. Oh, pelanggan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, ternyata stok kita masih banyak. Oh, stok kita menumpuk, stok kita habis, barang-barang habis. Ibaratnya seperti itu. Kita harus mengevaluasi hal-hal tersebut. Setelah mengevaluasi, kita juga harus mengetahui jalan keluarnya setiap permasalahan yang kita temui di dalam kita berusaha ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini bisa dikatakan usaha saya ini sedikit menurun, tapi itu tidak menjadi masalah buat saya karena apa? Ketika kita sudah mengetahui permasalahan apa, jalan keluarnya apa, itu bukan menjadi sebuah halangan ke depannya. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, mungkin di sini banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Nah, ini saya mengutip kata-kata Bob Sadino ya. Bisnis apa sih yang bagus? Mungkin banyak teman-teman itu yang terlalu memikirkan bisnis apa sih yang bagus. Bisnis apa yang bagus? Sebenarnya itu adalah bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan bisnis yang ditanyakan saja. Mungkin ini hampir rata-rata ya teman-teman. Ini hampir rata-rata teman-teman saya itu kebanyakan orangnya yang tipe pemikir, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki potensi lebih di dalam dirinya, terutama di saat kuliah dia menjadi lulusan terbaik atau dia menjadi sosok
apa ya, sosok yang di dalam organisasi itu sangat berpengaruh, di kampus dia berpengaruh, di kampus dia banyak kegiatan, yang istilahnya itu benar-benar menggali potensi, itu adalah orang-orang yang terlalu pemikir sebenarnya. Ketika mereka, aku mau kerja ini, tapi terlalu mikir, aku mau mencoba usaha ini, tapi terlalu memikirkan. Nah, kadang ketika kita membuka sebuah usaha atau kita mencari sebuah pekerjaan, itu pun kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Tapi konsekuensi yang diterima selaku wirausaha, seseorang bergelut di bidang bisnis, itu konsekuensinya lebih tinggi daripada orang yang sebagai job seeker atau pencari pekerjaan. Karena dalam pekerjaan itu konsekuensi yang masih bisa dalam kendali ya. Tapi ketika kita sudah menjalankan suatu bisnis, suatu konsekuensi itu berjalan itu kadang sangat 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 apa ya, sangat sangat tidak dinalar sebenarnya. Jadi ketika saya berusaha di bidang ini, saya jualan makanan, kadang sesuatu konsekuensi yang tidak pernah terpikirkan pun bisa terjadi. Seperti mungkin kita sudah menyiapkan stok bahan, kita memprediksi hari ini akan ramai. Ternyata kondisi tidak seperti yang kita harapkan, kondisi hujan, terus konsumen tidak ada yang membeli. Nah, itu konsekuensi yang bisa kita katakan itu menjadi poin penting ya ketika kita sudah menjalankan sebuah usaha. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang kita akan hadapi ketika kita sudah berbisnis, yaitu adalah penurunan omset. Oke, pasti dalam berbisnis itu, dalam konotasinya, kita dalam berbisnis itu pengennya ya, kalau misal kita usaha itu, aku pengen kalau punya usaha itu lancar terus. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Karena apa? Ketika kita berbisnis, terutama kita menjual, kita itu tidak bisa mengendalikan pelanggan, kita tidak bisa mengendalikan pembeli. Tapi yang kita bisa kontrol, yang bisa kita ibaratnya itu bisa kita kendalikan, itu adalah barang atau stok yang ada. Kita kesampingkan bisnis atau usaha jasa ya. Kalau jasa itu kan ibaratnya kan kita memberikan pelayanan, tapi beda ketika yang kita jual itu adalah sebuah barang. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang itu, mereka harus beli dagangan kita, nggak bisa. Karena apa? Karena dalam suatu usaha, itu yang bisa kita kendalikan itu hanyalah stok atau barang yang kita jual. Nah, yang pertama itu adalah penurunan omset. Ketika berbisnis, terutama ketika berpacu dengan konsumen, kita tidak bisa mengendalikannya. Seperti itu. Jadi, penurunan kenaikan itu hal yang wajar, terutama ketika kita berbisnis. Hanya saja ketika terdapat penurunan omset, kita harus paham langkah apa yang harus kita ambil ke depannya. Lalu yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Ya, faktor internal yang dapat merusak usaha itu seperti human error, mungkin kelalaian, mungkin harusnya kita membeli stok barang hari ini, ternyata kita molor. Nah, itu menjadikan usaha yang kita jalankan itu juga terdapat kemunduran. Lalu konflik internal juga dapat merusak kegiatan usaha. Nah, mungkin ya ini yang menjadi garis bawah bagi teman-teman ya. Ketika kita membangun usaha, selalu pastikan kita itu bersama partner yang tepat. Karena apa? Ketika kita membangun usaha, terutama dengan partner yang kurang tepat, itu akan menjadi sebuah konflik internal yang nantinya itu bisa meranah ke usaha yang kita jalankan. Oke, mungkin beberapa orang ada yang beranggapan seperti ini. Jangan pernah membuka usaha dengan pacar, jangan membuka usaha dengan istri, jangan membuka usaha dengan suami ataupun keluarga. Karena apa? Titik rasa tidak nyaman ketika kita ada masalah itu akan terbawa. Jadi profesionalisme kita dalam bekerja itu kadang pun tidak tercapai ketika partner kita itu adalah orang-orang yang terdekat. Seperti itu. Mungkin ada
Kita anggaplah seperti ini, mungkin dalam artinya seperti ini, kita jual. Nah, pembukuan, uang itu dipegang orang lain. Nah, sedangkan anggaplah seperti ini, orang yang membawa uang itu adalah istri atau suami kita. Kita hanya menanyakan bagaimana keadaan keuangan. Kok keuangannya seperti ini? Mungkin jawabannya pun bisa diterima atau bisa juga tidak diterima. Kamu nggak percaya sama saya, ibaratnya seperti itu. Anda tidak percaya dengan saya, dengan kemampuan saya seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena apa? Karena kadang empati tersebut lebih tinggi daripada rasa ketegasan kita, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu seperti cuaca, seperti keadaan luar, ibaratnya itu harga-harga yang naik, harga-harga yang ibaratnya itu yang semula itu masih normal menjadi tidak normal, itu juga menjadi faktor yang menjadikan usaha tersebut kurang berjalan dengan lancar, teman-teman. Bisa kita katakanlah sebagai pelaku penjual usaha makanan, terutama makanan yang ibaratnya gurih, asin, dan kita melibatkan rasa-rasa yang lebih strong, lebih kuat, bukan makanan manis. Kita tahu sendiri, mungkin harga-harga sembako yang paling mudah naik dan mudah turun itu adalah cabai. Saya pernah mendapati kasus itu ketika harga cabai itu di harga terendah itu sampai 15.000 per kilo. Tapi pernah juga ada masanya itu saya juga melakukan prosesi jual beli cabai itu di harga 90.000 dalam 1 kilo. Nah, itu juga sebenarnya itu merupakan kendala terbesar ya, terutama sebagai pelaku-pelaku usaha makanan. Karena kita tidak bisa mengontrol harga-harga yang terdapat di pasar tersebut itu seperti apa. Tapi dalam hal tersebut kita juga harus mengantisipasinya. Setelah saya pahami, ternyata hal tersebut bisa diantisipasi. Jadi apa? Ketika harga-harga tersebut menjadi turun, kita membuat stok sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kan cabai itu adalah barang yang mudah busuk. Ternyata ada treatmentnya sendiri, teman-teman. Jadi cabai yang kita olah, itu kita bersihkan terlebih dahulu, kita masak, lalu kita masukkan ke dalam freezer. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan usaha, itu juga kita harus siap dengan konsekuensi yang ada, baik itu faktor internal maupun eksternal. Tapi hal-hal tersebut sebenarnya masih bisa dicegah, asal kita itu paham tentang apa kebutuhan yang kita dapatkan di dalam usaha tersebut. Lalu yang terakhir adalah kompetitor bertambah. Oke, ketika kita membicarakan usaha, terutama usaha-usaha yang viral, yang FOMO, yang trending lah, itu akan semakin banyak kompetitor. Nah, kompetitor itu bisnis yang baik itu akan selalu menghasilkan kompetitor baru. Oke, mungkin saya itu juga termasuk kompetitor bagi orang lain. Karena apa? Ternyata bisnis ini, bisnis yang saya jalankan, jualan dimsum, jualan wonton, itu ternyata bisnis yang baik. Jadi saya pun memutuskan untuk ikut jualan di dalamnya. Nah, itu pun menjadi hal lain bagi orang yang jualan. Ibaratnya, saya dari awal itu memang, ini saya jujur saja, saya jujur memang dulu mungkin teman-teman kalau di daerah Salatiga tahu yang namanya wonton bombastik. Nah, itu pun saya juga belajar dari sana. Oh, ternyata jualan kayak gini tuh laku. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, kenapa saya yang rumahnya jauh harus merelakan waktu untuk jajan di tempat yang jauh. Kenapa saya nggak buka di sini aja? Seperti itu. Saya melayani orang-orang di sekitar saya daripada harus jauh-jauh ke Salatiga, ibaratnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu pun saya itu juga sebagai kompetitor di wonton bombastik. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita tahu bisnis yang kita jalankan itu adalah bisnis yang baik, itu kompetitor pasti akan bertambah. Mungkin teman-teman saat ini tahu bisnis yang lagi viral saat ini, es teler yang pakai teko. Nah, itu pun banyak orang-orang langsung jualan es teler, itu ikut-ikutan.
ikut-ikutan jualan ini, jualan itu. Lalu yang selanjutnya itu masih ada pentol kriwil. Nah, itu juga saya itu sepanjang jalan, hampir setiap sudut jalan itu ada orang yang jualan itu. Ketika saya ke Ambarawa itu bisa saya hitung dalam satu perjalanan itu ada sekitar 5 orang yang jualan barang yang bisa dikatakan sama. Nah, terus ada lagi ketika saya berkunjung ke Salatiga, sama juga hampir ada 5 atau lebih orang yang berjualan pentol kriwil. Lalu juga ada es teler jumbo. Itu pun sama. Saya juga hampir setiap sudut jalan itu menemukannya. Namun yang perlu digarisbawahi di bawah sini, kadang sesuatu hal yang viral itu baik dilakukan, tapi kita juga harus melihat riset pasar. Oh, ternyata setiap hampir 100 meter itu ada yang jual. Oh, hampir setiap 200 meter ada yang jual. Oh, di jalan ini sudah ada. Itu pun kita harus menyadari hal tersebut. Jangan langsung kita ambil langkah mentang-mentang ini viral, mentang-mentang ini lagi hype, lagi FOMO, kita langsung ikut-ikutan. Gak bisa, teman-teman. Karena apa? Mungkin teman-teman sendiri tahu, ketika kita mau membeli sesuatu, mungkin kita nggak usah jauh-jauh. Serabi Ngamben itu berjejer-jejer, banyak orang yang jualan serabi. Di situ itu kita malah jadi bingung, kita mau beli yang mana jadinya. Kita mau beli yang mana, mau yang ini apa yang itu. Nah, itu pun yang terjadi pada saat ini ketika berjualan yang hampir di setiap sudut ada, kita menjadi bingung. Yang ada malah jadi malas. Jualan ini lagi. Kita sampai jadi bingung. Ibaratnya seperti ini, kita mencari rasa yang paling enak. Seperti itu. Tapi hal tersebut juga menjadi kelemahan ketika kita berusaha. Karena apa? Ketika kita terdapat kompetitor yang ibaratnya masih dalam daerah lingkup kita, dan bisa dikatakan kompetitor itu tahu kelemahan kita, ya itu menjadi bumerang buat kita juga sebenarnya. Jadi kenapa sih ketika usaha itu kita juga harus menganalisis lokasi dan sebagainya agar hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Karena apa? Ketika kompetitor itu semakin dekat dengan usaha kita, dia pun juga semakin tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Nah, nanti kita diserangnya di situ, teman-teman. Nah, jadi ada 3 hal di sini yang ibaratnya itu nanti akan ditemui teman-teman ketika kita sudah berwirausaha. Nah, lalu ketika kita sudah berusaha, mungkin ada pertanyaan yang akan timbul, teman-teman. Bagaimana kalau bisnisnya itu tidak lancar? Bagaimana bisnisnya itu kalau misal bangkrut atau hal-hal yang lain? Ya mungkin bisa dikatakan ketika kita bangkrut itu bukan bangkrut yang sangat-sangat menjatuhkan nilai kita. Ya, mungkin secara kasar, maaf ya teman-teman. Kalau misal kita itu udah bangkrut, itu ibaratnya itu kita tidak jadi gembel. Ya, seperti itu. Jadi ketika bisnis itu sudah tidak lancar, itu pasti ada waktunya. Ya, terutama di bisnis temporer. Nah, lalu teman-teman, ketika bisnis itu sudah menjadi bisnis yang tidak relevan, nah kita di sini kalau tadi kita sudah membahas strategi dalam membangun usaha dan bisnis, kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara bertahan di bisnis yang temporer atau bisa dikatakan bisnis FOMO lah ya, itu teman-teman. Oh ya, mungkin sebelumnya saya lupa ya menjelaskan bahwasannya saya menjalankan usaha ini itu sudah hampir 1 tahun lebih, mungkin sudah 1,5 tahun lah saya dalam menjalani bisnis ini. Lalu kenapa saya mau tetap bertahan? Kenapa saya tetap bertahan dalam hal-hal tersebut? Kenapa saya tidak menyerah? Lebih bukan menyerah, tapi kita menerima, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mengetahui bisnis kita itu sudah mulai menurun, bisnis kita mulai sepi peminat, sepi pelanggan, itu sebenarnya itu masih bisa dikendalikan. Oke, yang pertama itu adalah kita menerapkan radical acceptance. Ya. Jadi adalah proses ketika seseorang berhenti melawan realitas dan mulai menerima apa adanya. Ya. Ini sebenarnya itu adalah suatu hal psikologi yang harus diterapkan, terutama kepada
orang-orang pelaku wirausaha. Banyak orang yang mengikuti tren, mungkin 1 bulan, 2 bulan, it's okay. Tapi untuk selanjutnya bisnis tersebut sudah tidak relevan, teman-teman. Karena apa? Orang akan bosan. Ya. Orang akan bosan. Karena apa? Itu bukan suatu hal yang pokok. Ya, saya katakan tadi, makanan yang masih bisa diterima, bahkan bisa dimakan setiap hari, seperti soto, bakso, dan mie ayam, itu masih bisa ditoleransi bagi orang-orang. Tapi ketika kita bisnis jualan makanan yang bersifat temporer atau mengikuti tren, itu tidak bisa selamanya kita bisa bertahan, teman-teman. Terapkan radical acceptance, yaitu adalah menerima. Nah, menerima itu bukan berarti menyerah. Menerima itu justru membuka ruang mental baru untuk berpikir lebih jernih, menimbang ulang pikiran, dan mencari jalan yang lebih realistis, teman-teman. Jadi ketika kita menerima, itu pada akhirnya itu adalah bentuk keberanian kita untuk berkata seperti ini. Ini tidak bisa berjalan seperti apa. Nah, tapi saya bisa memilih langkah selanjutnya tanpa menyakiti diri sendiri, dan itu menjadi titik awal sebuah perubahan yang besar, teman-teman. Jadi mungkin kalau di dalam konteks Islam ya, sebagai kita umat beragama Muslim ya, saya pernah mendapatkan kata-kata itu sebagus ini. Sesuatu yang tertakar itu tidak akan pernah tertukar. Nah, tapi di konsepnya yang lain itu seperti ini, teman-teman. Tuhan itu memberikan kita sebuah rezeki. Tuhan itu memberikan kita sebuah rezeki, tapi kita juga harus mengetahui bahwa kita pun juga harus punya wadah untuk menerima. Bagaimana kita mau menerima, tapi kalau kita tidak punya wadah. Nah, itulah yang saya pikirkan selama ini. Tuhan itu maha pemberi, murah rezeki. Tapi Tuhan pun juga bingung ketika kita tidak punya wadah. Tuhan akan memberinya lewat mana? Seperti itu. Ya inilah wadah saya, usaha saya. Ini sebagai wadah untuk menerima rezeki dari Tuhan. Seperti itu. Lalu ketika kita sudah berjalan, kita berangsur-angsur mulai memburuk lagi, kita juga harus mengevaluasi dan membenahi, terutama terhadap titik-titik kritis dalam kegiatan yang menurunkan efektivitas usaha. Jadi evaluasinya kita harus tetap berjalan. Kenapa kok pelanggan mulai menurun? Kenapa orang-orang mulai daya belinya menurun? Oke, yang semuanya bola yang menghampiri kita ubah, kita jemput bola seperti itu. Mungkin untuk saat ini saya memberikan treatment seperti ini. Ketika hujan deras, saya langsung siap melakukan delivery order, baik kemanapun, dimanapun. Karena apa? Saya tidak bisa mengendalikan pembeli. Saya hanya bisa mengendalikan stok. Bagaimana stok saya ini harus keluar sebanyak-banyaknya, atau stok hari ini bisa habis agar apa ya, istilahnya itu tidak basi atau hal-hal yang lainnya. Oke, kita jemput bola. Kita buat status, kita buat promosi di Instagram, di WhatsApp. Kita siap. Mau beli 1, mau beli 2, mau beli 3, kita layani semua. Karena memang apa? Karena kendala cuaca ataupun hal-hal yang lain. Nah itu terkadang kita juga harus mengetahui. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi, yaitu menginovasi setiap produk dengan cermat serta sesuai dengan kondisi pasar yang berjalan. Oke, bisa dikatakan ketika kita berbisnis temporer, kita pun juga harus mengetahui inovasi yang ada di dalamnya. Mungkin untuk dimsum ya, mungkin teman-teman tahu sendiri ada beberapa dimsum mentai, dimsum mozzarella, terus ada dimsum bolognese, dan hal yang lain, dimsum kuah krim, ya itu bisa kita masukkan ke dalam inovasi tersebut. Karena apa? Saya mengetahui ketika kita makan, ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman misal di rumah ada masakannya cuma itu aja, itu pasti nanti bosan juga. Itu pun hal yang sama yang dirasakan kepada pelanggan. Ayo kita jajan ini, kita jajan wontonnya cuma gitu-gitu aja, dimsumnya cuma gitu-gitu aja. Nah itu kita perlu adanya inovasi, teman-teman. Nah inovasi itu
bisa didapat dari mana saja, kita bisa riset ya, dari sosmed, terus dari teman-teman, dari pelanggan, nah seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Nah, itu selalu mencari langkah terdekat, termudah, paling efisien dalam mencari solusi. Ya, bisa dikatakan tadi, ketika kita terdapat faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan, atau faktor-faktor yang istilahnya itu tidak sesuai dugaan kita, kita juga harus siap dengan setiap pemecahan masalahnya. Seperti tadi yang saya katakan, ketika hujan kita harus yang menjemput bola, ketika stok harga mahal kita harus menyetok banyak, ketika harga itu murah. Terus kita juga mencari sebuah inovasi yang bisa kita lakukan. Ketika saya berbicara di sini itu adalah saya menjual barang basah. Mungkin beberapa teman-teman ada yang menyarankan, kenapa enggak kamu jual online, hal-hal yang lain. Saya berpikir sepertinya ada benarnya, tapi ada pun juga kelemahannya. Ketika kita menjual barang basah, apakah itu bisa bertahan dalam perjalanan atau hal yang lain? Ternyata di sini saya menemukan sebuah pemecahan masalah yang menurut saya itu lebih aman, yaitu saya berjualan bumbu. Seperti itu teman-teman. Saya berjualan bumbu wonton, saya berjualan bumbu dimsum. Lalu saya juga menjual chili oil yang dalam keadaan masih kering. Seperti itu. Itu menjadi sebuah pemecahan masalah yang tidak harus melibatkan sebuah konsekuensi yang tinggi. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah konsisten. Nah, konsisten sebagai kegiatan usaha yang dapat membuat seseorang menjadi lebih survival, teman-teman. Ya, mungkin seperti yang pertama tadi, yaitu adalah menerapkan radical acceptance. Ya, ketika kita menerima itu bukan berarti kita kalah, tapi kita menjadi orang yang naik grade lah. Kita mengupgrade diri sendiri. Ternyata ketika kita berjualan, ketika kita berwirausaha, kita itu lebih dapat menerima suatu keadaan itu bukan secara negatif, tapi lebih ke positif, teman-teman. Oke, mungkin saat ini kondisi kita menurun. Oke, mungkin ini ibaratkanlah sebagai ujian bagi Tuhan untuk kita. Nah, kenapa kita harus konsisten? Sebenarnya pun juga Tuhan pun juga ingin tahu seberapa usahanya kita dalam meminta rezekinya itu sampai mana. Tuhan pun juga tidak akan serta-merta memberikan rezeki kepada orang yang tidak mau berusaha, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang yang bisa kita lakukan ketika bisnis yang akan kita lakukan itu menurun, teman-teman sekalian. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama di dalam presentasi hari ini ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febriantita. Saya dari mahasiswa UIN Salatiga. Izin bertanya, tadi yang dijelaskan pemateri itu setelah kita menjalankan bisnis itu harus melakukan branding, manajemen pemasaran, dan pelayanan pada pelanggan. Seakan-akan kita tuh memberikan semua hal yang menarik bagi pelanggan gitu. Tapi saat kita mendirikan bisnis itu sendiri kan kita juga mengeluarkan modal dari mungkin biaya sewa, dari biaya bahan bakunya dan lain-lain itu udah mengeluarkan dana yang cukup besar itu. Kalau misal setelah kita menjalankan usaha kita harus terlalu tinggi dalam melakukan pemasaran dan branding, yang dimana kita melakukan iklan yang mahal gitu. Gimana kayak kita tuh biar usaha kita tuh tidak
tidak langsung anjlok kayak langsung rugi besar gitu, tapi tetap bisa berjalan pelan-pelan dan bisa terus berkembang nantinya. Mungkin bisa saya jawab sekalian aja ya Mbak, biar saya nggak lupa. Oke, terima kasih Mbak Febrian Tita ya atas pertanyaannya ya. Mungkin tadi bagaimana sih usahanya biar nggak anjlok, biar tidak rugi, tapi tetap bisa berjalan ya. Oke, mungkin saya maaf ya, saya tadi lupa menjelaskan bahwasannya itu mungkin beberapa orang bertanya ya, bisnis itu tidak bisa dimulai dari nol. Ya, benar sebenarnya teman-teman. Saya itu dulu menjalankan bisnis itu malah bisa dikatakan itu malah dari minus ya. Saya dulu sempat hutang, terutama ketika saya membeli outlet dan hal-hal yang lain, perkakas dan stok barang. Mungkin yang dikhawatirkan Mbak Febrian tadi, ketika kita sudah ibaratnya modal tinggi, tapi pengennya nggak rugi, tetap bisa berjalan. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Oke, jadi seperti ini Mbak Febri ya tadi. Saya itu dulu memulai usaha itu dengan berhutang. Berarti kita anggaplah kita udah minus duluan ya. Lalu kita lakukan yang namanya itu promosi branding kita. Saya di awal itu saya langsung berani, Mbak. Saya langsung melakukan promosi besar-besaran, beli 2 gratis 1. Dan itu benar-benar ramai. Nah, ketika hal itu ramai dan orang sudah mengetahui apa yang kita jual, berikan pelayanan yang terbaik. Berikan pelayanan yang terbaik pada saat itu juga. Saat kita memulai usaha pertama itu berikan semuanya itu yang paling terbaik. Bertahanlah kurang lebih 1 hari, 2 hari, 3 hari, jangan. Anggaplah 1 bulan atau 1 minggu, paling minim-minim. Karena apa? Orang akan menilai, oh ternyata itu konsistensinya itu masih bertahan. Oh ternyata rasanya masih enak. Oh ternyata ini tuh masih relevan kalau misal masih mau kita beli. Mungkin tadi Mbak Febri bertanya ya, biar tidak anjlok, biar tidak rugi, biar berjalan. Itu kita kembali ke poin-poin tadi Mbak. Jadi kita harus menganalisis trending yang ada, lokasi yang ada, itu memungkinkan atau tidak. Jadi lokasi yang saya pilih pertama kali untuk membuka usaha, itu adalah tempat di mana itu terdapat SD, SMP. SD itu ada 2, SD, ada MI, ada TK, ada SMP, ada MTS, ada MA, ada lagi pondok. Nah, itu kita juga harus melakukan risetnya itu sampai situ. Jadi ketika kita pengen menjual sesuatu barang itu, brandingnya itu kita juga harus tahu lokasinya, seperti itu. Nah, terus biar tidak rugi, biar bisa tetap berjalan, yaitu kita juga tadi harus menerapkan hal-hal yang 5 dasar itu tadi, Mbak. Juga tidak bisa mengendalikan hal-hal tadi, kita cuma bisa mengendalikan stok aja sebenarnya. Mungkin itu aja ya Mbak yang bisa saya jawab. Kalau misal kita rugi, rugi itu tetap ada Mbak. Jadi yaitu ketika kita mau mengambil langkah untuk berwirausaha, kita tuh harus nekat itu. Nekat dan siap dengan konsekuensi, hanya saja kita harus tetap bertahan. Seperti itu. Terima kasih sudah jawab. Udah cukup, Mbak.